Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak Rangga Almahendra sebagai dosen pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Astu Graito, mahasiswa UGM Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Formulasi Visi, Misi, dan Sasaran Strategis CV Iwan Abadi Nusantara tahun 2026-2035. Fokus utama penelitian ini adalah merumuskan fondasi strategi bagi CV Iwan Abadi Nusantara. eh, Presentasi pada hari ini terdiri eh, dari 5 bagian utama. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian landasan teori, yang ketiga adalah metodologi penelitian, yang keempat adalah hasil dan pembahasan, yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Baik, penelitian ini berangkat dari kondisi bahwa minyak goreng sawit merupakan bagian dari sektor hilir pangan nasional yang sensitif terhadap harga CPO, regulasi, distribusi, dan kepastian pasokan. CV Iwan Abadi Nusantara adalah perusahaan yang bergerak di bidang repacking dan distribusi minyak goreng. Perusahaan sendiri berdiri pada tahun 2023, kemudian membuka pabrik kedua pada tahun 2025, di mana perusahaan sedang berada dalam fase pertumbuhan. Tetapi pertumbuhan tersebut juga meningkatkan kompleksitas bisnis, di mana perusahaan membutuhkan SOP, koordinasi antar fungsi, sistem kerja, program strategis, serta KPI yang lebih terarah. Masalah utamanya adalah perusahaan belum memiliki visi, misi, sasaran strategis, program kerja, dan KPI yang terdokumentasi secara formal dan terintegrasi. Karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bahwa CV Iwan Abadi Nusantara membutuhkan formulasi misi, visi, sasaran strategis, program kerja, dan KPI untuk mengarahkan pertumbuhan perusahaan secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan selama periode 2026 hingga 2035. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki 5 pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah apa pernyataan misi bagi CV Iwan Abadi Nusantara. Yang kedua, apa pernyataan visi bagi CV Iwan Abadi Nusantara. Yang ketiga adalah apa sasaran strategis perusahaan untuk 10 tahun ke depan. Yang keempat adalah apa program kerja perusahaan untuk 10 tahun ke depan. Yang kelima adalah apa target atau KPI perusahaan untuk 10 tahun ke depan. Kemudian tujuan penelitian mengikuti 5 pertanyaan tersebut, yaitu memformulasi misi, visi, sasaran strategis tahun 2026 hingga 2035, program kerja, serta target atau Key Performance Indicators. Manfaat penelitian ini bagi perusahaan menjadi pedoman secara strategis, bagi akademis itu memperkaya literatur manajemen strategis pada perusahaan skala menengah di sektor pengemasan minyak goreng. Output yang diharapkan dari penelitian ini adalah visi, misi, sasaran strategis, program kerja, dan KPI periode 2026 hingga 2035. Baik, pada slide ini saya akan menggunakan 4 landasan teori utama. Yang pertama adalah manajemen strategis yang dikemukakan oleh Whelan et al. Pada tahun 2018 yang menjelaskan bahwa strategi organisasi perlu diawali dengan pemahaman lingkungan, kemudian diterjemahkan ke dalam formulasi, implementasi, evaluasi, dan pengendalian. Yang kedua adalah proses perumusan strategi yang dikemukakan oleh Thomson pada tahun 2022, di mana menjelaskan bahwa visi, misi, nilai inti, dan tujuan strategis menjadi dasar bagi penyusunan strategi, program, dan indikator keberhasilan organisasi. Yang ketiga adalah The Street Mission Model, dikembangkan oleh Campbell and Young pada tahun 1991, di mana model ini menjelaskan bahwa misi yang kuat dibangun dari 4 elemen utama, yaitu purpose, strategi, values, dan behavior standard. Yang keempat adalah visi dari Vision Framework yang dikembangkan oleh Collins dan Porras pada tahun 1996, di mana framework ini menjelaskan bahwa visi terdiri dari core ideologi dan envision future, di mana core ideologi mencakup core purpose dan core value, sedangkan envision future mencakup BHG dan vivid description. Lalu pada slide kedua pada landasan teori, saya terkait dengan alat analisis dan implementasi strategi, di mana Pestel untuk menganalisis faktor eksternal perusahaan, sedangkan RBV dan Frio untuk menganalisis kapabilitas internal, sedangkan TOS digunakan untuk menghubungkan faktor eksternal dan internal menjadi alternatif strategi, lalu QSPM digunakan untuk menentukan prioritas strategi berdasarkan daya tarik relatif setiap alternatif. Lalu ada balance scorecard dan strategi map. Yang terakhir adalah one page strategy plan dan KPI dashboard yang digunakan untuk merangkum strategi serta memantau implementasi melalui indikator kinerja.
Baik, objek penelitian ini adalah CV Iwan Abadi Nusantara, di mana perusahaan bergerak di bidang repacking dan distribusi minyak goreng. Perusahaan berdiri pada tahun 2023 di Kota Bekasi, Jawa Barat, dan membuka pabrik kedua pada tahun 2025. Wilayah operasionalnya lebih banyak di wilayah Bekasi. Produk utamanya adalah minyak goreng kemasan hasil repacking atau repacking minyak goreng direct market obligation atau DMO, termasuk perusahaan juga memiliki minyak private label yaitu minyak Sri. Segmen pelanggan dari One sendiri adalah pelanggan retail, general trade, modern trade, distributor, dan mitra maklon. Baik, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif naratif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman kondisi organisasi, perspektif narasumber, serta perumusan arah strategi perusahaan. Lalu metode pengumpulan data untuk data Premier menggunakan wawancara mendalam semi terstruktur, FGD dan observasi. Untuk data sekunder didapat dari dokumen perusahaan, literatur akademik, serta informasi industri dan regulasi yang relevan. Narasumber terdiri dari 5 pihak internal, yaitu founder atau direktur utama, yang kedua adalah direktur operasional, yang ketiga adalah direktur SDM, yang kedua adalah manajer keuangan, yang ketiga adalah manajer penjualan. Baik, pada pada analisis lingkungan eksternal, hasil PESTEL menunjukkan beberapa faktor utama. Dari sisi politik, terdapat DMO minyak goreng, program minyak kita, serta HET dan stabilisasi harga. Dari sisi ekonomi, terdapat fluktuasi harga CPO, tekanan margin, eh, biaya logistik, dan daya beli masyarakat. Dari sisi sosial, faktor pentingnya adalah kepercayaan pelanggan, kepastian pasokan, serta tuntutan kualitas serta respon cepat. Dari sisi teknologi, perusahaan membutuhkan ERP, CRM, dan dashboard manajemen, serta data dan pelaporan digital. Dari sisi lingkungan, isu yang muncul adalah efisiensi material kemasan, pengurangan waste produksi, serta sustainability rantai pasok. Dari sisi hukum, perlu memperhatikan kepatuhan terkait BPOM, SNI, sertifikasi halal, dan regulasi distribusi pangan. Dari segi analisis internal, hasil VRIO menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sumber daya dan kapabilitas penting, terutama kepercayaan pelanggan, kepatuhan regulasi, pengalaman bisnis, distribusi minyak goreng, respons cepat, dan fleksibilitas operasional dan adaptabilitas. Baik, setelah PESTEL dan VRIO, hasil eksternal dan internal diintegrasikan melalui TOS. Strategi SO diarahkan untuk memanfaatkan kekuatan seperti customer trust, respon cepat, fleksibilitas operasional, dan kepatuhan regulasi untuk menangkap peluang pasar dan memperkuat posisi perusahaan sebagai mitra repacking dan distribusi minyak goreng terpercaya. Strategi WO diarahkan untuk memanfaatkan peluang digitalisasi guna mengatasi kelemahan internal, terutama keterbatasan integrasi sistem, forecasting, dashboard, dan customer service management. Strategi ST diarahkan untuk menggunakan kekuatan internal dalam menghadapi ancaman seperti fluktuasi harga, gangguan pasokan, perubahan regulasi, dan tekanan biaya logistik. Strategi WT diarahkan untuk mengurangi risiko melalui penguatan SOP, pengendalian biaya, monitoring risiko, dokumentasi kepatuhan, dan peningkatan kompetensi SDM. Dari TOS ini, kemudian dirumuskan 4 strategi alternatif utama yang dilanjutkan ke QSPM. Hasil KSPM menunjukkan prioritas strategi berdasarkan total atraktif score. Prioritas utama CVI One Abadi Nusantara mengacu pada strategi alternatif ketiga, yaitu digital transformation dan data driven organization, di mana transformasi digital menjadi prioritas utama karena berperan sebagai enabler bagi strategi lainnya, terutama dalam integrasi data, ERP, CRM, dan dashboard management, serta forecasting, pelaporan kinerja, dan juga pengambilan keputusan berbasis data. Lalu kita akan melanjutkan hasil penelitian dari Vision Framework. Dari sisi core ideologi ada core purpose, di mana core purpose perusahaan adalah menyediakan produk minyak goreng berkualitas dan terpercaya, serta menjalankan layanan repacking dan distribusi secara profesional, responsif, dan patuh regulasi. Untuk core value perusahaan yaitu integritas, tanggung jawab, kerjasama, orientasi pelanggan, dan adaptabilitas. Lalu pada bagian Envision Future, BHG perusahaan adalah menjadi perusahaan repacking dan distribusi minyak goreng terpercaya berskala nasional pada tahun 2035. Pada vivid description, menggambarkan perusahaan dengan sistem kerja profesional,
operasional terdigitalisasi, layanan pelanggan responsif, jaringan pelanggan dan mitra yang luas, kepatuhan regulasi yang kuat, serta reputasi sebagai mitra repacking dan distribusi minyak goreng yang terpercaya secara nasional. Dari semua ini, visi perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut. Menjadi perusahaan repacking dan distribusi minyak goreng berskala nasional yang terpercaya, unggul dalam kualitas, layanan, efisiensi operasional, kepatuhan regulasi, serta berkontribusi terhadap ketahanan rantai pasokan pangan Indonesia pada tahun 2035. Hasil penelitian dari Astrid Mission Model untuk merumuskan misi, penelitian menggunakan Astrid Mission Model yang terdiri dari purpose, strategi, values, dan behavior standar. Dari elemen purpose sendiri, perusahaan hadir untuk menyediakan layanan repacking dan distribusi minyak goreng yang berkualitas, aman, dan terpercaya. Dari elemen strategi sendiri, yaitu berfokus pada efisiensi operasional, standarisasi SOP, kepatuhan regulasi, dan penguatan rantai pasokan. Dari value sendiri ada integritas, tanggung jawab, kerjasama, orientasi pelanggan, dan adaptabilitas. Dari elemen behavior standar sendiri, perusahaan perlu menjalankan perilaku kerja yang responsif, transparan, kolaboratif, berorientasi, solusi, disiplin terhadap SOP, quality control, kepatuhan regulasi, dan keputusan berbasis data. Secara ringkas, pernyataan misi CV1 Abadi Nusantara hadir untuk menyediakan layanan repacking dan distribusi minyak goreng yang berkualitas, aman, terpercaya, dan patuh regulasi, membangun layanan responsif, hubungan jangka panjang, operasional efisien, SDM kompeten, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan akurasi data dan kualitas layanan. Baik, setelah visi, misi, dan prioritas strategi dirumuskan, hasil penelitian diterjemahkan ke dalam balance scorecard dan strategi map. Balance scorecard mengelompokkan sasaran strategis ke 4 perspektif, yaitu finansial, customer, internal proses, serta learning and growth. Strategi map menunjukkan hubungan sebab akibat dimulai dari penguatan SDM dan kompetensi yang meningkatkan kualitas proses internal. Proses yang lebih efektif kemudian menciptakan nilai bagi pelanggan melalui layanan dan kepercayaan yang lebih baik sehingga pada akhirnya mendorong peningkatan revenue, profitabilitas, cash flow, dan efisiensi biaya. Lalu, One Page Strategic Plan merangkum seluruh strategi perusahaan dalam satu halaman implementasi. Dokumen ini memuat visi, misi, core values, BHG, strategic terms, milestone, dan corporate KPI dashboard. 4 strategic terms menjadi fokus utama yaitu digital transformation, supply chain resilience, operational excellence, dan customer relationship management excellence. Dalam OPSP, transformasi digital berperan sebagai enabler untuk memperkuat kepatuhan rantai pasok, efisiensi operasional, dan hubungan pelanggan, sehingga strategi dapat diterjemahkan secara jelas ke dalam program kerja. Lalu strategic milestone tahun 2026 hingga 2035 membagi implementasi strategi ke dalam 5 tahap, yaitu tahap foundation, integration, expansion, national excellence, dan BHG achievement. Setiap tahap memiliki fokus yang berbeda, mulai dari membangun fondasi organisasi, mengintegrasikan sistem, memperluas pasar, meningkatkan standar operasional, hingga mencapai perusahaan sebagai perusahaan repacking dan distribusi minyak goreng terpercaya berskala nasional. Lalu, corporate KPI dashboard digunakan untuk memantau implementasi strategi secara terukur. KPI dikelompokkan ke dalam 6 kategori yaitu financial, customer, internal process, digital transformation, compliance, and supply chain, serta learning and growth. Masing-masing kategori memiliki indikator yang relevan, seperti pertumbuhan keuangan, kepuasan pelanggan, efektivitas proses, digitalisasi, kepatuhan rantai pasok, dan pengembangan SDM. Dengan demikian, KPI dashboard menjadi alat bagi manajemen untuk memonitor, mengevaluasi, dan mengendalikan pencapaian strategi secara objektif. Sebagai kesimpulan, penelitian ini berhasil merumuskan visi, misi, BHG, dan strategic terms, serta strategic milestone dan corporate KPI dashboard bagi CV1 Abadi Nusantara. Penelitian ini menjadi dasar transformasi perusahaan menuju organisasi yang lebih terarah, terukur, dan terdigitalisasi. Ke depan, penelitian dapat dikembangkan dengan melibatkan perspektif eksternal serta menguji implementasi strategi dan KPI secara longitudinal. Demikian presentasi tesis saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.